Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmatul Islam, nikmat kita masih di atas keislaman, yang dengannya Allah jamin bagi setiap hambanya yang meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan bisa melafadzkan la ilaha illallah, Allah jamin baginya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka Allah jamin baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat kesehatan, sudah dikasih Islam, dikasih juga sehat, sehingga dengannya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, baik untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat kita. Nikmat waktu luang, yaitu diberikannya Allah Subhanahu wa taala, memberikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita waktu yang luang, sehingga kita bisa menelaah, mempelajari agama Islam, satu-satunya pedoman hidup yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat waktu luang ini. Banyak waktu luang yang dia miliki tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk hal yang sangat optimal seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang banyak orang terlalai tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Al-farah, as-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmatnya waktu luang. Tidak bisa memanfaatkan kesehatan yang Allah limpahkan padanya untuk hal-hal yang positif. Waktu luang yang Allah senggangkan padanya untuk hal-hal yang produktif. Dan sebaik-baik hal yang positif dan produktif adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik ketaatan adalah belajar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu, karena semua ketaatan tadi harus didasari di atas ilmu. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak itu pada habis maghrib di luar itu, tolong disuruh masuk ke kelas atau apa, itu bahaya. Habis maghrib itu kalau bisa jangan sampai di luar. Kalau suruh ke tempat anak nggak apa-apa. Nah, jadi jangan keluarkan anak-anak kita di waktu maghrib. Antara waktu setelah maghrib sampai isya itu jangan dikeluarkan. Harus masuk ke rumah. Itu anak-anaknya siapa itu? Mungkin anak-anaknya saya ya? Enggak kayaknya sih. Itu pasti ada yang memerintah, ada yang menahan itu. Anak-anak masuk kelas dulu, nggak boleh di luar. Masuk semuanya. Ke rumah nggak apa-apa. Anak lebih baik nggak ngajar daripada anak-anak anak di luar itu nggak boleh. Itu bahaya, hal yang bahaya. Nah,
Jadi kadang kita memang punya hal, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban. Dan kewajiban terpenting daripada kita adalah mentarbiyah anak-anak kita. Itu jauh lebih penting daripada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian, itu yang paling utama. Kemudian ahlikum, keluarga kalian. Itu. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki orang lain, sibuk mengajar orang lain, tapi anak istri kita terlupakan. Nah, itu prinsip. Jadi diri kita sendiri dulu diamankan. Setelahnya adalah anak keluarga kita, baru merepet ke orang lain. Karena apa? Kalau setiap keluarga seperti ini sudah nggak perlu ada taklim, iya kan? Bapaknya mulang rumah, mulang anaknya, mulang bojone rampung, usah pada maring Banjarsari, ngaji rumah dewek seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Masih kita melanjutkan hadis yang keempat dari bab sabar, bab yang ketiga, atau hadis yang ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, siapa yang baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-ardu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa arba abadahu faqalat laisa ala abiki karbun ba'da yaumi falamma mata qalat ya abadahu ajaba rabban da'ahu ya abadahu jannatul firdausi ma'wahu ya abadahu ila jibrila nan'ahu falamma tufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba rawahu Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, dia berkata, masih ingat tentang tarjamah biografinya Anas bin Malik Al-Ansari atau Al-Muhajir? Al-Ansari. Berarti beliau adalah orang kota Madinah, ahlu Madinah, penduduk kota Madinah. Nah, beliau Anas bin Malik itu dilahirkan 10 tahun qoblal hijrah. Kemudian beliau wafat pada tahun 93 Hijriyah. Jadi beliau memang salah satu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Dan beliau itu termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa? Sudah pernah kita sebutkan. Nomor 3. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua Abdullah ibni Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kelima Abdullah ibni Abbas. Kalau Abbas bapaknya. Yang keenam Jabir ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, beliau Anas radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya, bahkan sampai kepada tingkat nomor 3. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya apa? Sangat dekatnya dengan Rasulullah SAW. Semenjak kecil ibunya yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menghadiahkan Anas kepada Rasulullah SAW. Jadi ahli Madinah, penduduk kota Madinah, tatkala Rasulullah SAW datang itu senang banget dan memberikan hadiah-hadiah. Nah, Ummu Sulaim itu termasuk yang tidak punya untuk diberikan hadiah kepada
Rasulullah SAW akhirnya diberikan harta yang paling berharga dari dirinya, yaitu apa? Putranya sendiri, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi makanya lakop atau gelarnya beliau, yaitu Anas bin Malik ini, yang beliau paling senang dipanggil dengan ini adalah apa? Khadimun Nabi SAW, pelayannya Nabi SAW. Jadi melayani orang mulia itu syaraf. Khidmatus syarif syarafun. Menghidmat kepada orang yang mulia adalah kemuliaan, bukan suatu aib. Kita melayani apa? Orang-orang mulia. Maka bahkan dahulu itu berebut, sahabat itu berebut untuk melayani siapa? Rasulullah SAW. Untuk selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menjadi pelayannya orang yang paling mulia itu adalah kemuliaan. Makanya raja-raja Saudi itu gelarnya apa? Khadimu al-Haramain. Itu paling senang beliau-beliau itu, raja-raja Arab itu dipanggil bukan dengan raja. Raja Fahd, sekarang Raja Muhammad bin Raja siapa? Salman itu ya. Muhammad bin Salman anaknya itu ya. Raja Salman itu enggak, lebih senang dipanggil dengan apa? Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Karena Al-Haramain itu mana ada tanah yang lebih suci, tempat yang lebih suci daripada Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Mana ada yang lebih suci dari kedua tempat tersebut? Tidak ada. Iya kan? Makanya melayani kedua tempat tersebut bukan sebagai keinginan, pelayan. Raja-raja Saudi itu adalah pelayan apa? Dua kota suci. Seperti itu. Dan itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, dan memang nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Salah satu kebaikan kita adalah mendapatkan keberkahan. Ini yang sering kita lalaikan dari kehidupan. Kita itu lebih melihat kepada kuantitas atau jumlah, angka numerik, tapi tidak melihat kualitas atau bobot. Kualitas itulah yang dimakan dengan keberkahan. Ada orang yang hafalannya sama-sama, misalnya satu juz, hanya juz amma atau juz 30. Tapi dengan satu juz itu dia lebih berkah ilmunya. Dia bisa mengurusi masjid. Dia bisa mengajarkan juz amma tadi. Dan yang lain sebagainya. Ada juga orang yang apa? Secara hafalan sama atau bahkan lebih, tapi kemanfaatannya berkurang. Ya karena berbagai hal. Itu menunjukkan apa? Kualitasnya berbeda. Padahal secara kuantitas, secara jumlah mungkin sama atau bahkan lebih. Makanya ini, kita kaum muslimin, betul kita mengejar kuantitas juga, yaitu jumlah. Ya pengen lah kita hafal 30 juz dan yang lainnya. Kita pengen punya ilmu, kita pengen paham fikih, paham hadis, paham Al-Quran, paham tafsir, dan yang lain sebagainya. Tapi lihat juga keberkahan. Bahkan itulah cari yang lebih utama. Dan salah satu cara kita mendapatkan keberkahan adalah bil khidmatil ulama, dengan berkhidmah kepada ulama dan guru-guru. Sebagaimana para sahabat berkhidmah kepada siapa? Rasulullah SAW. Selama tidak menyelisih syariat, masih dalam batas-batas yang wajar. Tidak gulu, tidak berlebihan. Tidak sujud, tidak ngesot di depan ulama, tidak. Tapi menghormati ulama dengan cara apa? Paling utamanya adalah mengikuti apa? Pelajarannya. Mencontoh akhlak dan perangainya itu. Nah, itu paling utamanya. Adapun yang lainnya seperti itu ya baik, selama tidak melampaui batas. Dan itu yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dalam ilmu kita. Sebagaimana para sahabat
ilmunya segitu berkahnya karena beliau-beliau ini sangat mencari keberkahan dengan Rasulullah SAW, salah satunya dengan melayani Rasul SAW. Makanya beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu sangat senang disebut sebagai pelayan. Nek bahasa kasare bahasa wong Banyumas babu, pembantu, dan itu sangat dibanggakan oleh Anas bin Malik, pembantune Kanjeng Nabi. Karena apa? Tidak mungkin yang namanya orang mulia itu akan menghinakan. Itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Justru akan memberikan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Nah, beliau lahir di Madinah karena beliau memang Ansor. Kemudian beliau wafat di Basrah pada tahun 93 Hijriah. Berarti sekitar berusia 103 tahun. Nah, beliau Anas bin Malik berkata, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahul karbu. Jadi hadis itu bisa berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga berupa apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini itu Nabi di awalnya itu enggak berbicara loh. Yang berbicara siapa? Anas berbicara seperti ini. Tatkala sakula an-nabiyyu, tatkala sangat berat Nabi itu, maksudnya sangat berat karena menderita sakit sakaratul maut yang mengantarkan kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yataghashahul karbu, maka rasa sakit itu menyelimuti beliau. Ini hadis atau bukan? Hadis yang berupa apa? Perbuatan Nabi, ya kan? Ini kan apa? Keadaan Nabi. Anas radhiyallahu ta'ala sedang mengisahkan tentang apa? Perbuatan Nabi, keadaan Nabi, perilaku Nabi tatkala beliau itu sedang ditimpa sakaratul maut yang sangat berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasa sakit itu menyelimuti beliau. Seperti itu. Nah, jadi memang hadis itu bisa berupa apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau enggak berucap, beliau tidak juga melakukan, tapi apa? Ikrar. Yaitu apa? Ikrar itu adalah pengakuan, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Nabi ya banyak. Kalau Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah misalnya. Perbuatan Nabi ini, perbuatan Nabi. Ikrarnya Nabi, persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya yang masyhur itu tentang hadis tentang dob. Para sahabat menangkap dob, kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu halal dan memakannya, tapi Rasulullah SAW itu tidak memakannya. Seperti itu. Tidak memakan, tidak juga mengatakan itu haram. Berarti kan diamnya Nabi berarti sebagai bentuk persetujuan. Nah, atau ikrar. Nah, tatkala sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sakit dalam sakaratul maut. Nah ini. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini adalah hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sakaratul maut itu sakil alaihi, sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan selainnya? Bagaimana dengan orang-orang di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kita yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya? Tentu akan lebih berat lagi. Nah, jadi semuanya akan merasakan sakaratul maut. Makanya barakallahu fikum, itu kita baca itu zikir pagi dan petang. Salah satu faedahnya adalah agar kita itu meninggalnya itu lebih mudah. Seperti itu. Nah,
Ja'ala yataghashahul karbu. Rasa sakit sudah sangat menutupi beliau. Jadi sakitnya menyeluruh. Subhanallah. Semoga kita dimudahkan dalam sakaratul maut kita. Allahumma amin. Seperti itu. Nah, faqalat Fatimah, maka Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada bapaknya, wa karba abatah. Alangkah sakitnya abahku sekarang. Bapakku sakit sekali, seperti itu. Jadi Fatimah melihat bagaimana abinya yaitu Rasulullah SAW sedang merasakan sakit di sekutur tubuhnya karena sakaratul maut. Seperti itu. Faqala, dan kemudian Nabi SAW bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal maut. Tidak ada rasa sakit lagi bagi abimu, bagi bapakmu nanti setelah meninggal. Karena Rasulullah SAW sudah dijamin dengan apa? Surga. Karena Rasulullah SAW sudah diampuni seluruh dosanya, ma taqaddama min dambihi wa ma yata'akhkhar. Dosa yang akan datang dan dosa yang sudah berlalu. Berarti beliau memang nggak punya apa? Dosa. Sehingga balasannya apa? Keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal maut. Tidak ada rasa sakit yang menimpa bapakmu nanti setelah wafatnya, setelah meninggalnya bapakmu ini. Ini dari mengambil pelajaran bahwasanya memang sakaratul maut itu sangat luar biasa sakitnya. Sampai Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian apa? Setelah sakaratul maut, setelah kematian, ini ada alam akhirat, alam jaza, alam pembalasan. Bagaimana kita tatkala di dunia. Kalau berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau dia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Makanya barakallahu fikum, jadikan senantiasa akhirat itu di depan mata kita. Jadikan senantiasa akhirat di depan apa? Mata kita. Coba tatkala kita mau bersikap, tatkala kita mau berucap, tatkala kita mau bertindak, coba pikirkan terlebih dahulu. Atas dasar apa kita berucap? Atas dasar apa kita bertindak? Atas dasar apa kita akan bersikap, mengambil sikap? Kalau seandainya ucapan kita memang didasari untuk beribadah kepada Allah, untuk selamat dari negeri akhirat, begitu juga tindakan kita, begitu juga sikap kita, maka lakukan. Kalau bukan karena itu, maka segera perbaiki. Niat kita dalam berucap, niat kita dalam bertindak, niat kita dalam bersikap, segera benahi niat tersebut. Jangan sampai kita menyesal setelah ucapan kita. Jangan sampai kita menyesal setelah tindakan kita. Jangan sampai kita menyesal setelah sikap kita. Nasi sudah menjadi bubur. Susah untuk memperbaikinya lagi. Apalagi kalau lisan ucapan itu sudah dikeluarkan, nariknya lagi itu berat. Makanya betul-betul jadikan senantiasa akhirat itu betul-betul ada di depan mata kita. Layakkah ucapan ini kita sampaikan? Layakkah sikap kita ini ditunjukkan? Layakkah tindakan ini kita lakukan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, falamma mata, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, telah wafat,
Qalat, maka putrinya ini yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala berkata, ya abatah ajaba rabban da'a, wahai abahku, wahai bapakku. Abahu ini bapaknya itu ini sebagai domirnya itu domir untuk penghalusan. Wahai bapaknya, engkau telah menjawab menjawab Robban, menjawab Tuhanmu, da'ahu, tatkala dia Tuhanmu memanggilmu. Maksudnya apa? Engkau telah menjawab panggilan Robnya yang berupa ajal, dan engkau sudah menjawabnya, berarti beliau sudah meninggal. Berarti ucapan Fatimah radhiyallahu taala anha ini, dia termasuk orang yang segera beriman dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak loh orang yang tidak beriman di awalnya, bahkan ada yang sampai murtad dengan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kecintaan yang luar biasa kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai nggak percaya bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Sampai sekelas Umar, orang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, itu sampai mengatakan, man qala bi anna Muhammadan qad mata, siapa saja yang mengucapkan bahwasanya Muhammad itu telah wafat, sa'adrib unuqahu bisayfi, saya akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Seperti itu. Sekelas siapa? Umar, orang yang keimanannya luar biasa, manusia terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Itu sampai nggak percaya di awal wafatnya Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW telah wafat. Karena apa? Kecintaan yang luar biasa, pengagungan yang luar biasa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mempercayai apa beliau wafat. Seperti itu. Tapi Fatimah radhiyallahu taala, dan dia adalah sebaik, dan dia adalah wanita apa? Gelarnya penghulu wanita ahlul jannah, yaitu imamnya wanita ahli surga. Ya pantas keilmuannya seperti ini, ikrar, menetapkan memang bapaknya secinta-cintanya, semulia-mulianya bapaknya adalah makhluk. Bapaknya itu adalah apa? Makhluk, manusia, bukan Tuhan. Berarti pasti akan merasakan namanya apa? Al-maut, kematian. Berarti di sini menunjukkan keilmuan yang luar biasa yang dimiliki oleh siapa? Fatimah radhiyallahu taala. Makanya pangkal kebaikan itu adalah ilmu. Segala kebaikan itu landasan utamanya adalah ilmu. Semakin orang memiliki ilmu, maka semakin landasan kebaikannya kuat. Maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia apa? Berikan kepada umat. Semakin berkurang berarti semakin berkurang juga apa? Landasannya. Maka semakin kecil juga manfaatnya kepada umat. Apalagi kalau tidak memiliki ilmu. Jangankan memberikan manfaat, selamatkan diri sendiri aja belum tentu bisa. Makanya makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah SWT kehendaki bagi hamba tersebut kebaikan, tandanya satu, yufaqihu fid din. Allah pahamkan pada hamba tersebut ilmu tentang agamanya. Semakin dia berilmu, maka akan semakin Allah kehendaki bagi dia kebaikan-kebaikan. Semakin tambahkan ilmunya, maka semakin kebaikan banyak Allah limpahkan kepada dia. Sehingga dia memiliki banyak kebaikan. Sehingga apa? Dengan kebaikan yang banyak itu, dia bisa memberikan kebaikan kepada orang yang lain. Karena sesuatu yang tidak punya tidak akan pernah bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan pernah bisa memberi. Semakin banyak sesuatu, maka semakin banyak potensi dia untuk bisa memberi.
Semakin banyak kebaikan berarti dia semakin bisa menebarkan kebaikan. Itu. Nah, dan landasan, pondasi semuanya itu adalah ilmu, pangkal seluruh kebaikan. Sehingga Fatimah radhiyallahu ta'ala bisa mengimani bahwasanya abahnya yang paling ia cintai memang sudah wafat, menjawab panggilan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wah. Wahai bapakku, wahai bapaknya, seperti itu. Sungguh surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu surganya adalah surga Firdaus. Makanya diperintahkan kepada kita kalau minta itu minta surga Firdaus. Bahkan seorang sahabat yang paling cerdas tatkala diberi kesempatan, ini cerdasnya sahabat luar biasa itu, luar biasa. Mintalah permintaan maka akan aku kabulkan. Subhanallah, dia minta ini coba. Ini yang menawarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Rasul ini pasti ada wahyu itu kan. Kesempatan yang luar biasa. Kira-kira kalau jenengan diberi kesempatan seperti ini, jenengan minta apa? Minta masuk surga? Ana enggak minta masuk surga. Demi Allah. Tidak. Lihat bagaimana sahabat ini. Saya minta murafaqataka fil jannah. Gak cukup masuk surga. Surga itu bertingkat. Dia minta apa? Minta untuk bisa menemani engkau di surga. Subhanallah. Sudah, gak ada lagi itu yang lebih tinggi daripada ini. Iya kan? Surga itu darajat. Surga itu bertingkat. Setinggi-tingginya adalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena itu adalah surga yang paling tinggi. Dan sebaik-baik apa? Tempat berteman, bertetangga adalah dengan siapa? Rasulullah. Coba. Ada yang lebih tinggi dari ini? Subhanallah. Itu cerdasnya orang. Subhanallah. Cerdas sekali. Sahabat memang cerdas semua. Karena pikirannya selalu adalah keabadian. Kepikirannya adalah apa? Kebahagiaan yang hakiki. Gak kepikir itu. Minta dunia itu. Itu remeh. Subhanallah. Itu cerdasnya sahabat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'inuni bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk bisa apa? Merealisasikan apa? Permintaanmu dengan cara apa? Bikasratis sujud. Dengan banyak sholat. Subhanallah. Jadi orang itu yang punya himmah aliyah, ikhwan. Jadi manusia itu yang punya cita-citanya tinggi banget, saking tingginya tembus langit di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma di langit, tapi tembuskan sampai ke langit. Itu surganya Allah. Jangan cuma masuk surga, tapi apa? Minta kita kepada Allah agar kita menjadi temannya Rasulullah SAW di dalam surganya Firdaus. Enggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kecuali melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu. Punya kekayaan itu betul-betul digunakan untuk apa? Akhiratnya. Itu diinfakkan di semua jalan-jalan kebaikan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu digunakan untuk apa? Jalannya Allah. Punya waktu digunakan untuk apa? Memberikan manfaat di jalannya Allah. Punya kendaraan, punya apapun yang kita miliki, pastikan itu adalah untuk apa? Fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun, sampai pun mungkin cuma segelas air putih, pastikan itu untuk apa? Di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minum karena kita belajar, kita minum karena kita mengajar, kita minum karena kita bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Jangan sampai kita minum karena apa? Dikejar-kejar orang karena kita mencuri. Naudzubillah. Sama-sama minum air putih. Tapi air putih digunakan untuk menghilangkan dahaga karena sebab apa? Haus, dikejar-kejar orang karena mencuri. Gunakan air putih ini untuk menghilangkan dahaga. Kenapa? Karena capek, harus apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepele itu loh. Bagaimana dengan yang lebih besar dari hal itu? Yaitu apa? Tangan kita. Yaitu apa? Mata kita.
yaitu apa? Otak kita, yaitu apa? Harta kita, yaitu apa? Usia kita. Gunakan semuanya untuk apa? Fisabilillah. Akhirat abadi. Kita cita-cita punya rumah, iya, rumah yang di surga karena kekal. Kita pengen punya makanan-makanan yang enak, makanan yang di surga, karena itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah sampai terlintas di pikiran kita. Kalau cuma mencari yang sifatnya duniawi, itu semuanya akan ditinggalkan. Bahkan bisa jadi belum kita mendapatkannya, padahal kita sudah mengorbankan agama kita, kita sudah mengorbankan akhirat kita, kita mati. Yang gak ada faedah. Itu. Makanya barakallahu fikum, jadikan selalu barakallahu fikum, di depan mata kita adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akhirat. Nah, ya ini. Makanya Fatimah mengatakan, ya abata, wahai bapaknya, jannatul firdausi ma'wa. Sungguh surga Firdaus itulah tempat kembalinya. Ya abata, ila Jibril nakna. Wahai bapakku, kepada Jibril aku menghabarkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal, berarti terpotong wahyu, terputus wahyu. Nah, falamma dufina, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, disemayamkan, qalat Fatimah, berkata Fatimah radhiyallahu taala anha, atabat anfusukum, berkata kepada sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat, apakah hati kalian merasa nyaman antahsau ala rasulillahi turab, engkau menebarkan kepada jasad Rasulullah SAW itu tanah, maksudnya menguburkan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, tatkala mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, sebagian manusia, sebagian sahabat tidak mampu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan kesedihannya, itu nggak mampu. Sampai apa yang dilakukan sekelas Umar tadi, karena nggak mampu menahan kesedihan yang luar biasa. Makanya Fatimah, masya Allah, ini menunjukkan ilmunya Fatimah luar biasa emang. Atabat anfusukum, apakah hati kalian sudah legowo? Apakah jiwa-jiwa kalian sudah legowo? Ala antahsu ala rasulillahi at-turaba, engkau apa? Menebarkan ke jasad Rasulullah SAW itu apa? Tanah. Engkau menguburkan Rasulullah SAW, sudah ridho belum? Udah legowo belum? Seperti itu. Karena Rasulullah SAW itu adalah makhluk. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau pasti akan meninggal wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga pasti meninggal. Nah, jadi seperti ini. Keilmuan, keimanan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, tapi masih bisa mengendalikan apa? Emosi kejiwaannya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW tatkala putra laki-lakinya yaitu Ibrahim meninggal, kemudian beliau meneteskan air mata, maka Abdurrahman bin Auf, anta ya Rasulullah, engkau seperti ini ya Rasulullah. Maksudnya apa? Khawatir air mata itu kesedihan yang apa? Menyebabkan apa? Tasakhut, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah rahmat, ini adalah bentuk kasih sayang. Makanya dalam Imam Bukhari beliau mengatakan innal aina tadma', sungguh air mata ini memang bercucuran luar biasa. Nah, wal qalbu innal mayt wal qalbu tahzan, dan hati ini bersedih, yahzan, wal qalbu yahzan. Wala naqulu illa bima yarda rabbuna, tapi aku tidak akan pernah mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Terkadang orang ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh bapaknya, atau ditinggal oleh anaknya atau saudaranya, itu akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ridho. Makanya nggak boleh.
Ya Allah, kenapa engkau ambil suami saya padahal kami ini dan itu? Ya Allah, kenapa engkau wafatkan bapak saya terlebih dulu padahal ini dan itu? Sering. Ini enggak boleh. Ya boleh menangis, enggak apa-apa. Innal aina tadma'. Sungguh mata ini bercucu. Wal qalbu yahzan, dan hati ini sedih. Tapi apa? Wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Tapi kita tidak akan pernah mengucapkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Enggak boleh kita apa? Mencela takdir, mengungkit-ungkit takdir, enggak boleh. Ya itu sudah ketetapan Allah. Makanya Fatimah, subhanallah, atobat anfusukum, masya Allah. Apa hati kalian sudah lepas, jiwa-jiwa kalian sudah legowo dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Subhanallah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan perpisahan denganmu wahai anakku Ibrahim lamahzunun. Itu sangat sedih. Tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan kecuali ucapan yang masih diridhai oleh Tuhannya. Maka ini hati-hati tatkala kita berucap. Jangan sampai kita mengucapkan suatu kalimat yang itu tidak diridhai oleh Tuhan kita. Balik ke anak kita. Boleh kita memukul selama itu masih dalam pendidikan. Boleh kita memarahi. Boleh kita mengusir untuk menakuti. Tapi jangan sampai kita mengutuk. Dan yang lainnya. Kadang orang, ini orang kok kasar seperti ini. Padahal dia lembut sekali omong. Tapi omongannya lebih berbahaya. Seperti itu. Terkadang omongannya lebih bahaya secara makna seperti itu. Masih mending kita apa? Mentarbiyah dengan hal yang tadi. Syukur-syukur bisa apa? Menahan, bersabar. Itu jauh lebih baik. Seperti itu. Karena orang itu kadang tidak paham syariat. Sehingga apa? Sesuatu yang dibolehkan syariat seolah-olah tidak boleh. Bahkan sesuatu yang sangat dilarang syariat malah dia melakukannya. Orang ngomongin orang apa, tapi sekali ngomong adalah laknat misalnya. Maka ini ngeri sekali. Seperti itu. Masih mending apa? Ngomongin. Masih mending apa? Kita mungkin dengan memukul dan yang lainnya. Walaupun apa? Menahannya lebih bagus. Karena diizinkan memukul anak. Murru auladakum bis salat wa huwa ibnu sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat tatkala mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu asru sinin. Dan pukul mereka kalau nggak mau sholat tatkala apa? Sudah berusia 10 tahun. Kapan lagi coba? 10 tahun nggak disuruh sholat, nggak mau. Kita nggak memberikan efek jera, nggak menakutinya. 20 tahun kita mukul, kita yang dipukul orang tua sama anak kita. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Iya kan? Dia lebih gede. Berapa banyak anak yang disuruh kebaikan tatkala sudah dewasa. Maka apa? Yang terjadi adalah apa? Orang tuanya yang apa? Dimarahi sama anaknya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Karena apa? Orang tuanya salah didik dari awal. Seperti itu. Nah, ya ini. Makanya kadang perlu sekali, bukan kadang, memang perlu sekali kita itu kembalinya ke syariat. Kita itu kembalinya kepada ilmu. Agama kita telah mengajarkan keseluruhan dengan sebaik-baik pengajaran. Sampai pun kita masuk kamar mandi, sampai pun kita keluar kamar mandi. Hal yang seringan itu, sepele itu sudah diajarkan tata caranya. Tentu yang besar jauh lebih sudah diterangkan. Seperti itu. Nah, jadi ini. Terus apa kaitannya hadis ini dengan kesabaran? Yang pertama, bagaimana sabarnya Rasulullah SAW tatkala menghadapi apa? Sakaratul maut. Seperti itu. Bagaimana sabarnya Fatimah radhiyallahu taala anha? Dia menahan diri. Apa makna sabar kemarin? Habsun nafsi, ya kan? Menahan dirinya untuk tetap ridho kepada ketetapan Allah dengan apa? Diuji dengan apa? Wafatnya
bapaknya, wafatnya abahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya kan? Sesedih-sedihnya Fatimah, dia masih mengatakan bahwasanya ya abatah ajaba rabbana da'a, wahai bapaknya, engkau, dia telah mengajaba, yaitu mengiyakan, menjawab panggilan Tuhannya, yaitu berupa ajab. Berarti menetapkan bahwasanya abahnya itu Rasulullah SAW memang sudah meninggal. Ridho, enggak marah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai tatkala Rasulullah SAW sudah diwafatkan, dikuburkan, dimakamkan, sampai membenarkan pemahaman para sahabat, sampai memastikan itu kan. Nah, itu apa? Atabat anfusukum, apakah jiwa-jiwa kalian sudah legowo antahsau ala Rasulillahi at-turabat, engkau melemparkan tanah-tanah ke atas jasad Rasul, maksudnya engkau kalian menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sabarnya luar biasa. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.